Babu ahkami tanwini wa nuni sakinah. Artinya ini menerangkan tentang hukum tanwin dan nun sakinah. Apa itu tanwin dan apa itu sakinah? Yang namanya tanwin adalah nun mati yang terletak di akhir isim, yang terlihat ketika diucapkan dan hilang ketika ditulis dan ketika waqaf, seperti lafaz sami'an basira, sami'un alim. Sedangkan nun sakinah ialah nun mati yang tetap ketika diucapkan dan ditulis dan ketika diwaqaf. Sama juga terdapat pada huruf seperti lafaz an, atau pada isim seperti lafaz anhar, atau pada fiil seperti lafaz sun. Nun mati disebut juga nun sakinah. Penjelasannya seperti itu ya. Nun mati disebut juga adalah nun sakinah. Sedangkan yang dimaksud dengan nun mati adalah nun yang tidak berbaris. Ia menggunakan harokat sukun, sehingga nun itu tidak dapat dibunyikan kecuali diawali dengan huruf lain. Seperti contoh ayn dayanmu, ayn dayan. Sedangkan yang dimaksud dengan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda, yang terlihat apabila dibaca wasol. Wasol itu apa? Wasol adalah sambung dengan kata lain ya. Dan hilang ketika ditulis atau diwaqafkan. Jadi pada dasarnya tanwin itu bermula dari nun mati yang kelihatan dalam bahasa lisan dan hilang dalam bahasa tulisan. Contoh sami'un alimun, dibaca sami'un alimun. Lagi salamang tamma, dibaca salaman tamman. Tampak bahwa antara nun mati dan tanwin memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu terletak pada huruf nunnya yang mati, sedangkan perbedaannya yaitu nun mati tampak jika diucapkan maupun ditulis, dan tanwin hanya tampak nunnya ketika diucapkan bukan ditulis. Begitu cara. Sedangkan cara penulisan antara satu huruf yang dirangkai dengan huruf lain mempunyai beberapa bagian, dapat disambung ke kanan dan kiri. Bagian ini terdapat 22 huruf, yaitu apa saja? Ba, ta, tha, jim, ha, kha, sin, shin, shad, ta, ta, da, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Hanya dapat disambung ke kiri. Bagian ini terdapat 6 huruf. Alif, da, za, ra, za, wawu. Tidak dapat disambung ke kanan dan ke kiri. Bagian ini hanya ada 1 huruf, yaitu hamzah. Nah, begitu ya teman-teman. Sekarang membahas tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam Al-Quran. Itu terdapat 5 hukum: idhar, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, ikhfa, iqlab. Yang pertama adalah idhar. Idhar adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa berdengung. Disebut juga jelas. Jadi idhar cara bacanya itu harus jelas, cepat, tidak boleh berdengung, tidak boleh samar, tidak boleh memantulkan. Jadi harus cepat, tidak boleh lama. Misal
jannatin aliyah. Cara bacanya jannatin aliyah, tidak boleh dibaca jannatin aliyah, itu tidak boleh. Jadi ini itu bacaan idhar harus jelas, jannatin aliyah. Sebab apa? Kasroh tanwin bertemu ain, itu dibaca idhar. Huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Jadi arti bacaan idhar dalam nun sukun dan tanwin. Apabila ada nun sukun atau fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 huruf idhar, hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha, itu dibaca idhar. Contoh, azizun ghafurun, itu dibaca idhar zun gha, sebab dhammah tanwin bertemu gha. Contoh lagi, min khairin, mana yang dibaca idhar? Yaitu min kha, sebab nun sukun bertemu kha. Contoh lagi, nidaan khafiyya, mana yang dibaca idhar? Yaitu ankha. Ankha, sebab fathah tanwin bertemu huruf kha. Yang kedua adalah idgham ma'al ghunnah atau idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah adalah memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua, seolah-olah menjadi satu kesatuan huruf yang ditasdid dan disertai dengan berdengung. Jadi cara bacanya idgham bi ghunnah adalah berdengung. Contoh, may yaqulu, tidak boleh dibaca man yaqulu atau mang yaqulu, itu enggak boleh, harus dibaca may yaqulu. Huruf idgham bi ghunnah itu ada 4, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu. Jadi arti bacaan idgham bi ghunnah atau idgham ma'al ghunnah, apabila ada nun sukun atau fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, itu wajib dibaca idgham bi ghunnah atau idgham ma'al ghunnah. Misal, hittatun naghfir lakum, mana yang dibaca idgham bi ghunnah? Yaitu tunnal. Bacaan idgham bi ghunnah, sebab dhammah tanwin bertemu nun. Misal lagi, miwalin, mana yang dibaca idgham bi ghunnah? Yaitu minwa, tulisan minwa, itu bacaan idgham bi ghunnah, sebab nun sukun bertemu wawu. Misal lagi, yauma idzi wahiyah, mana yang dibaca idgham bi ghunnah? Yaitu ziwa. Bacaan idgham bi ghunnah, sebab kasroh tanwin bertemu wawu, itu bacaan idgham bi ghunnah atau idgham ma'al ghunnah. Yang ketiga adalah idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah adalah idgham tanpa berdengung. Idgham ini sama seperti idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah itu dengan cara berdengung, tapi kalau idgham bila ghunnah tanpa berdengung. Misal idgham bila ghunnah, mirabbikum, tidak boleh dibaca min ra, tidak boleh dibaca mira, itu tidak boleh dibaca, harus dibaca mirabbikum. Idgham bila ghunnah itu memiliki 2 huruf, yaitu lam ra. Jadi arti bacaan idgham bila ghunnah, apabila ada nun sukun atau fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin
bertemu dengan salah satu huruf 2 yaitu lam ro, itu wajib dibaca idgham bila gunnah. Contoh, rahmatan lil alamin, itu dibaca idgham bila gunnah. Mana yang dibaca idgham bila gunnah? Yaitu talli, sebab fathah tanwin bertemu huruf lam. Contoh lagi, Raufur Rahim, mana yang dibaca idgham bila gunnah? Fura, sebab dumah tanwin bertemu ro, itu yang dibaca idgham bila gunnah. Yang keempat adalah iqlab. Dengan cara membacanya, mengganti tanwin dan nun mati dengan mim. Contoh, mim ba'dihi, tulisannya min ba'dihi, itu dibaca mim ba'dihi, tidak boleh dibaca min ba'di, tidak boleh juga dibaca min ba'di, itu tidak boleh, harus diganti dengan mim, yaitu mim ba'di. Huruf iqlab itu hanya satu, yaitu ba. Contoh, sami'un basirun, tulisannya sami'un basirun, cara bacanya sami'un basirun, sebab dumah tanwin bertemu ba, itu dibaca iqlab. Yang kelima adalah ikhfa. Ikhfa adalah menyamarkan bacaan antar idhar dan idgham tanpa tasdid dan disertai berdungu. Jadi ikhfa itu samar, bacanya itu samar. Contoh, rijalun shadaqu, tidak boleh dibaca rijalun shadaqu. Huruf ikhfa itu ada 14. Apa saja? Yaitu ta, sa, jim, dal, za, za, sin, swin, shad, do, to, do, fa, qaf, kaf. Itu dibaca huruf ikhfa. Jadi arti bacaan ikhfa apabila ada nun sukun, fathah tanwin, kasroh tanwin, dumah tanwin bertemu dengan salah satu huruf 14 tadi, ta, sa, jim, dal, za, za, sin, swin, shad, do, to, do, fa, qaf, kaf, itu wajib dibaca ikhfa. Contoh, shawaban zalik, zalik, itu dibaca ikhfa, sebab fathah tanwin bertemu za. Contoh lagi, linafsin syai'a, mana yang dibaca ikhfa? Yaitu sin sya. Kenapa harus dibaca ikhfa? Sebab kasroh tanwin bertemu shin. Contoh lagi, andada, itu dibaca ikhfa. Mana yang dibaca ikhfa? Yaitu anda. Nun sukun bertemu da. Contoh, qinwanun daniyah, mana yang dibaca ikhfa? Nuda, sebab dumah tanwin bertemu dal, itu bacaan ikhfa.